Oke, kali ini buat water sign ya, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Jadi ini energi soulmate ya, bisa berpacaran dan suami istri juga. Buat kamu yang mau konsultasi tentang masalah pribadi, bisa hubungin line ataupun Instagram aku sudah taruh di foto dan di bawah deskripsi judul. Jadi ini kan bersifat general ya. Ini bersifat general, bisa pas, bisa enggak sama kamu, dan bisa kebalik-kebalik juga energinya. Karena ini buat semua orang yang di water sign, yaitu Cancer, Scorpio, dan Pisces. Jadi ada beberapa yang kena sama kamu atau belum kejadian, atau mungkin energinya bisa kebalik ya. Nah, kalau memang mau tentang private reading atau konsultasi soal hubungan kamu pribadi atau tentang diri kamu pribadi, masalah kamu, nah kamu konsultasi sama saya dengan cara untuk menghubungi saya di line ataupun Instagram. Sudah saya taruh di foto dan di bawah deskripsi judul, oke? Oke, yang pertama untuk temanya dulu ada Justice dan Nine of Wands ya. Jadi di dalam Maret 2019 ini aku melihat banyak sekali masalah yang kamu merasa di dalam asmara kamu semua ini tidak fair gitu loh. Jadi untuk saat ini kamu merasa soal asmara hubungan ini tidak fair sama kamu dan kamu merasa banyak sekali masalah yang larut ya, kayak berlarut-larut. Satu selesai datang masalah yang baru. Terus begitu terus. Dan di sini aku ngelihat di bawah ada Four of Cups dan Seven of Pentacles. Yang namanya Seven of Pentacles itu artinya waiting ya. Bisa waiting seseorang dari masa lalu, bisa menunggu hal yang pasti ya, menunggu kepastian atau menunggu hal yang sebenarnya kamu inginkan dalam satu hubungan. Ya, jadi di sini ya di bawahnya ada Ten of Cups. Mungkin kamu menunggu sesuatu kepastian, misalnya yang berpacaran nih. Kapan sih aku bisa nikah sama ini orang? Kapan sih dia mau datangin keluarga aku? Bisa aja. Kapan sih dia mulai berkomitmen? Bisa aja. Jadi kayak ada di diri kamu yang benar-benar kamu merasa asmara kamu ini gak fair gitu. Nggak adil buat kamu. Kenapa dia begini? Kenapa sih dia begitu? Kenapa sih di dalam hubungan aku tuh banyak masalah yang satu habis, ada lagi muncul masalah baru. Nah, jadi temanya seperti itu sih untuk water sign ya. Oke, energi soulmate untuk kalian. Aku melihat di sini kalau dibilang bukan putus juga sih ya. Ada beberapa dari kalian yang hatinya lagi ada kekecewaan yang aku nggak tahu kenapa water sign ini lagi apa ya, dibilang kecewa juga bisa. Tapi bukan sakit hati, gimana sih, kayak ada rasa kok ya seperti aku bilang di tema tadi, kok hubungan aku tuh begini sih gitu, kok kayak rumit gitu, hubungan yang rumit sih, aku melihat hubungan yang rumit. Dan di sini aku melihat kamu berusaha meyakini diri kamu sendiri, padahal di diri kamu tuh yakin gak yakin sih sebenarnya dalam hubungan ini ya. Kayak kamu antar yakin gak yakin ini apakah aku berpacaran sama dia bisa dapat goals atau endingnya tuh baik atau endingnya aku bisa menikah sama dia, sebenarnya yakin gak yakin. Nah itu di situ rasa kecewanya kamu gitu, rasa sakitnya tuh di situ. Sebenarnya bukan sakit hati yang misalnya dia selingkuhin atau gimana, bukan sakit hati karena itu sih. Karena kamu kurang yakin hubungan ini dapat goals gitu. Kurang yakin kalau hubungan ini bisa menjadi hubungan yang seperti kamu harapin. Jadi kayak antara yakin dan gak yakin ngejalanin ini seperti temanya. Jadi kayak ada satu sisi menunggu kepastian, menunggu hal yang adil buat kamu. Jadi kamu gak ngerasa adil nih saat ini. Kenapa kamu gak ngerasa adil? Kamu merasa kok hubungan aku rumit banget ya sampai sekarang gitu. Kayak gak lurus aja jalannya. Nah ini untuk orang-orangnya begini,
Kalau kamu takut sakit hati, kalau kamu takut satu hubungan itu tidak goals atau tidak ada ending yang kayak di sinetron-sinetron ya, bisa nikah sama dia gitu. Nah, apapun ceritanya yang namanya dalam berhubungan, mau tidak mau kita harus merasakan sakitnya, ya kan? Enggak pun sekarang, nanti juga bakal ada sakitnya. Jadi kalau enggak sekarang enggak sakit, mungkin aja ke depannya bakal sakit. Atau kita berpikiran sekarang kita sakit-sakit gitu loh. Kita sakit-sakit nungguin atau uh, hubungan ini rumit banget tapi ke depannya bisa lurus gitu. Jadi nggak ada hal yang nggak rumit ya, nggak ada hal yang nggak rumit. Kayak jalan ada, ya kayak jalan juga nggak cuman lurus doang, ada persimpangan, ada belok kiri, ada belok kanan, terus juga ada yang berlobang, ada jalannya jelek gitu kan. Nah, jadi bisa macem-macem, namanya juga hidup. Jadi dalam asmara kalau kamu nggak mau merasakan sakit atau kamu nggak mau merasakan rumit, nggak usah berhubungan sama seseorang. Kamu hidup sendiri aja. Dan hidup sendiri juga rumit juga gitu. Jadi nggak ada sesuatu hal yang nggak rumit, memang rumit segala hal. Di sini aku ngelihat apa ya, kayak kamu berusaha membuat hubungan ini jadi seimbang. Banyak pertimbangan, banyak mengusahakan. Ya seperti aku bilang, kamu ingin hubungan ini tuh endingnya tuh baik gitu, bisa dapat ending yang goals. Tapi di sini ya kembali ke kamu merasa kayak yakin gak yakin ini bisa ke depannya bakal the end di tengah jalan atau endingnya baik gitu. Tapi di sini kalian tetap saling mengisi satu sama lain nih lihat ya. Jadi kayak saling, walaupun kamu jatuhin air tapi nggak jatuh gitu, nggak tumpah. Jadi saling mengisi satu sama lain, saling mengisi, saling ya mempertahankan lah istilahnya. Kamu tetap mempertahankan hubungan ini karena yang kamu harapkan adalah goals tadi. Kamu udah komit di sini, kamu di sini ada Ace of Wands ya. Kamu berusaha untuk kayak apa yang udah kamu komit ya kamu pertahanin semuanya itu. Dan semuanya kamu usahakan gitu untuk membuat hubungan ini jadi endingnya lebih baik. Kalau ini yang berpacaran mungkin ada keinginan kamu untuk menikah atau tunangan atau mungkin lebih serius lagi. Atau mungkin di sini ada beberapa dari water sign yang ingin nabung untuk pemikiran jangka panjang untuk gimana supaya aku bisa nikah nanti. Jadi kamu sama pasangan tuh ada pemikiran untuk nabung kan gak cuman harus bertumpukan kepada dia, kamu juga harus membantu juga dalam apa ya, dalam keadaan keuangan ekonomi. Nah, di sini kamu juga mencapai itu gitu. Ada kayak kerja keras untuk nabung, udah kepikiran lah istilahnya water sign ini sudah ada kepikiran untuk jangka panjang. Tapi yang kamu rasa untuk mencapai itu semua kayak semuanya dipersulit aja gitu. Dan di sini ada chariot. Jadi walaupun mungkin kamu merasa semua hal itu rumit, semua hal sulit ya untuk mempertahankan aja ya, jangankan untuk mencapai goals atau ending yang baik dalam satu hubungan, misalnya berpacaran ya. Untuk mencapai itu aja susah, apalagi mempertahankan. Jadi untuk mempertahankan aja sulit. Mempertahankan bahwasanya kamu tetap setia sama dia atau kamu tetap baik-baik aja jalani hubungan sama dia. Apalagi menuju ke ending ya, misalnya ke pertunangan, pernikahan, kan banyak tahap-tahap yang harus kamu selesaikan bersama pasangan. Jadi untuk water sign ini ada sedikit rasa kayak merasa dirinya diribetin sama hubungan ini. Ada aja gitu masalah yang bukan masalah yang berantem atau gimana-gimana ya, cuman kamu merasa dalam asmara ini kurang adil gitu. Kenapa sih kayak ada di dalam hati, kenapa sih Tuhan tuh ngasih hubungan yang seribet ini?
atau ngasih hal yang mungkin kurang membuat kamu adil gitu. Kamu merasa tidak adil, kayak kamu ngelihat orang gitu ya, misalnya kamu ngeliatin hubungan orang, kok dia gampang banget sih nikah, pacaran terus nikah tuh gampang banget. Kok aku tuh harus berjuang, harus nabung, harus kerja keras dulu, harus mikirin ini dulu, ini itu gitu. Kayak kamu di pikiran kamu tuh hubungan kamu kenapa ribet gitu deh. Jadi yang membuat kamu sakit adalah kenapa sih hubungan aku terlalu ribet, sedangkan orang lain tuh kayaknya gampang banget untuk menuju goals. Dan di sini ada strength. Jadi kamu seperti aku bilang ya, kamu kadang merasa yakin seperti aku bilang tadi. Jadi kayak kadang merasa yakin sama hubungan ini, kadang enggak. Nah, di sini ada strength. Jadi mau yakin nggak yakin, kalau memang kamu berkomitmen sama ini orang, ya kamu harus kuat, yakini diri kamu. Ya seperti ini ya di strength. Ada wanita yang berani, bahkan dia jinakin singa gitu. Singa itu kita apa ya, kayak singa itu kan biasanya simbol orang tuh berpikiran berbahaya, menakutkan. Juga singa itu ditakutin ya. Singa itu berbahaya, singa itu sulit lah untuk bisa kita jinakan. Nah, tapi di sini kalau memang punya niat, jadi artinya kalau kita punya niat, kita punya usaha, kita punya keyakinan diri, ya dari hati kita, apapun bisa kita capai, apapun bisa kita jadikan kenyataan. Tapi intinya kembali ke kamu. Kembali ke kamu, gimana caranya kamu untuk memperjuangkan satu hubungan yang menurut kamu rumit. Menurut kamu hubungan kamu tidak seperti orang-orang di sekitar kamu. Mungkin orang sekitar kamu gampang banget nikah. Gampang banget untuk punya hubungan, pacaran sebentar udah nikah gitu. Kayak kamu melihat tuh gampang banget sih. Sedangkan kamu memperjuangkannya tuh sulit-sulit dulu. Rumit, ada belok kiri, belok kanan gitu kan. Jalannya berliku. Tapi ya seperti aku bilang, strength. Strength itu bisa menjinakkan sesuatu yang gak mungkin. Jadi mau yakin gak yakin, kalau memang kamu sudah komit sama dia, sudah ada planning sama dia, ya pertahanin. Jangan gampang jangan gampang ngedown. Jangan udahlah gitu, nggak bisa. Aku nggak yakin nih sama hubungan nih, nggak bakal jalan nih gitu. Pasti gini-gini aja. Nah, kalau kamu merasa udah nggak percaya diri, ya low confidence, jatuhnya ya hubungan ini juga nggak berjalan, akan diem di situ aja. Jadi kamu merasa, ya itulah kenapa kamu merasa hubungan ini tidak fair, hubungan ini stuck, kayak nggak bisa diapa-apain, kamu cuma bisa nunggu, waiting sesuatu yang nggak jelas. Karena apa, di diri kamu masih antara percaya nggak percaya dan kurang yakin sama pilihan kamu juga bisa, kurang yakin sama hubungan ini juga bisa. Jadi intinya harus lebih meyakinkan diri sih, ya. Terus juga di water sign Cancer, Scorpio, Pisces juga aku melihat kalau yang rumah tangga, hati-hati, pikirin lagi kalau memang mungkin di sini ada divorce, kayak ada perpisahan, ada pemikiran untuk berpisah, bercerai gitu kan. Jadi pikirin lagi lah keputusan yang ingin kamu ambil, yang selama ini kamu pertahani dalam satu rumah tangga, yang selama ini udah kalian jalani beberapa waktu. Kalau bercerai gitu aja, nah itu harus kamu pikirin baik-baik. Jangan asal-asal ngambil keputusan ingin divorce atau cerai gitu. Jadi untuk si water sign ini harus benar-benar berpikirlah kalau ingin bercerai, kalau ingin membuat satu keputusan yang benar-benar yakinin diri kamu dulu. Jadi intinya Cancer,
Scorpio, Pisces, yakinin diri kamu terhadap hubungan. Mau itu rumah tangga. Jadi yang berumah tangga kalau sudah lama, misalnya 17 tahun, bercerai, anak sudah gede. Nah, kan sayang gitu ya. Hal yang udah kalian jalani, hal yang sudah banyak kalian lalui, tapi kalau kalian tidak mempertahankan itu kan sayang banget. Hanya gara-gara ketidakyakinan kamu terhadap dia atau ketidakyakinan kamu terhadap hubungan ini. Sayang banget sih aku ngerasa gitu. Jadi segitu aja untuk water sign. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you.